dan kehilangan jati diri. Tak tahu harus berbuat apa. Aku percaya bahwa dalam kegaduhan ini ketidaktahuan telah menjadi saling terkait. Ketika di bagian masyarakat yang berbeda, kekacauan demi kekacauan bertumbuh. Ketika tindakan-tindakan gelap dari asal yang berbeda telah menggelapkan hati nurani, bahwa ada yang bermain atas peristiwa itu semua. Kita selalu diolah untuk berlebihan menjadi mesin pembenci, penghasut, pengejek, dan pengancam. Kehidupan kita hanya dipenuhi urusan rebutan kekuasaan, mengabaikan etika moral. Ketika kehidupan orang lain telah mulai menjadi santapan dari mesin penindasan. Ketika jiwa persatuan telah diguncang menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, tersebar di mana-mana. Ketika harapan-harapan hancur dan kehendak-hendak lumpuh, kemana arah cita-cita persatuan? Orang-orang yang malang, yang gagal untuk kembali dan masih tetap di situ, terus marah, benci, memfitnah, berbohong, dan sangat menjijikan. Mereka harus berkeras kepala dalam perpecahan dan persisian yang telah mereka lakukan sampai hari ini. Bagaimana caranya? Aku tidak perlu mengajari kalian. Kalian lebih tahu. Selama aturan itu dibuat oleh manusia, maka aturan itu masih bisa diubah. Aku punya hak menentukan. Sepanjang aku masih duduk di bangku ini dan tinggal di dalam tempat ini, kalian tidak perlu khawatir. Karena kekhawatiran bisa merusak konsentrasi yang kita inginkan. Yang mulia, semua harus melalui prosedur yang panjang. Dan ini perlu diuji kelayakan. Panjang ataupun pendek, pakailah ukuran yang pantas. Kau mempunyai kepantasan dalam hati. Lalu apa lagi yang perlu kau uji? Apapun soal ujiannya, kau juga yang buat jawabannya. Jenderal Somadu. Siap. Terus Anda tidak bertele-tele. Tetap siap ya bersama mesin-mesin. Laksanakan. Inspektur Rasmila terus mengolah semangat arus kerumunan kambing-kambing agar tetap terkendali. Dan aku juga percaya pada Anda. Ini adalah hati. Buat Anda merajai kerumunan kambing-kambing di dekat jauh. Itu sangat mudah sekali yang mulia. Aku akan membuat mulut mereka kenyang dan mengikuti segala kebutuhannya. Bukan begitu, Jenderal? Perintah yang mulia akan selalu kami kerjakan. Silakan siapa? Baik, yang mulia. Banyak tugas yang belum aku selesai. Selamat bekerja. Masih malam. Sebagai keseimbangan hidup membuat kita bersentuhan langsung dengan zaman ini dan mendorong kita untuk memperoleh kekuatan dari dunia yang terus berkembang. Apakah kita akan kembali lagi ke belakang? Lalu, seperti apa pandangan dunia nantinya? Udah kita silat. Aku
Sudah pasti tirani tidak akan menjadi sumber kebenaran. Tiran tetaplah tiran yang selalu memakan bangsanya sendiri demi kepentingannya. Mereka para tiran selalu berkhotbah pada kita bahwa dunia yang terus berubah dan keyakinan akan kesalahan manusia. Budaya yang mengharuskan individu untuk memandang satu sama lain sebagai orang yang setara secara moral adalah omong kosong. Benar, itu benar. Kita harus melawannya. Hati nurani kita sudah lama diinjak-injak dan ditenggelamkan. Bencana kemanusiaan, bencana yang dibuat oleh tangan penguasa. Kita kembali mundur ke belakang, terperangkap oleh kebenaran globalis kita. Kita sama-sama manusia, merupakan ukuran segala sesuatu. Tugas kita dalam menggalang kesadaran kolektif untuk melawan ketidakadilan hukum dan tidak boleh memaklumi kecurangan. Kejoliman harus diset di meja hukum. Lihatlah kalian. Ada satu pun yang tahu jenderal. Apakah kau bisa seperti dia? Teriakannya untuk nyinggung dan bombardir keadaan. Aku harus tetap Borok kecepatan borok akan terjadi bila tak musim hujan. Maksudnya tenanglah, tenangkan diri kalian. Oh, rupanya ada hal yang disukai dan tidak disukai manusia. Hal yang berulang, membosankan dan berbahaya. Demikian juga hal-hal rumit yang terlalu menyita waktu kita. Berulang, disukai atau sebaliknya. Bahaya, kesulitan dan membosankan adalah sesuatu yang monoton. Maksudnya, aku tidak menginginkan sebagai orang yang berdiri di dalam kerumunan, apalagi sebagai bagian darinya. Apapun adalah laknat baginya yang tidak sewarna pada majikan kita. Ini tidak diragukan lagi terkait dengan hasrat menggulingkan kekuasaan pada tradisi menaruh prinsip dalam harapan melawan harapan. Abstrak sekali. Harapan melawan harapan. Jika tidak, Aku membangun bukan untuk disia-siakan. Artinya, aku akan terus mempertahankan kekuasaan ini demi kejayaan negeri. Di mana kesalahan? Bagi waspadaan, keselamatan, dan kebenaranku lebih berharga daripada semua celotehan lain. Dengarkan saja paduan suara kerumunan ini. Ada waktu yang tepat untuk mendengar dan menerimanya. Dan ada waktu yang tepat mesin-mesin Jenderal Soemanut menggila siapa saja yang berani menghalangi kekuasaanku.
Ini adalah kenyataan yang harus kita kontrol dan kendalikan. Walaupun bagi mereka, tiada ini dianggap bermasalah. Hakim Agung Kutujiwa, kau jangan takut bisa oleh keraguan. Kalau kau sudah tidak merasa yakin akan kebenaran, buang saja kita Prabu ini. Cuma tidak ada gunanya berdamai dengan mereka. Ini era baru. Jangan berakhir dengan kegagalan yang bisa mengacaukan pekerjaan yang sudah pengurap. Hakim Agung, kau bukan hanya sekedar membantu menentukan tempat di dunia baru yang sedang mengerjakan. Aku malu dengan negara-negara dan kolega-kolega bisnis yang sudah membantu aku untuk kejayaan ini. Kau jangan sibuk dengan aturan yang rumit itu. Ini kenyataan yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang mulia, yang aku lakukan terhalang oleh kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Kau harus ingat, ucapan yang keluar dari mulutku adalah sabda yang tidak bisa digoyahkan. Dan tindakanku adalah masa depan rakyat. Kedaulatan rakyat. Silahkan kalian selipkan kata kalian masing-masing. Semua harus tahu itu. Sebaiknya kita mendengarkan musik agar otak kita segar dan meminum anggur Prancis termahal di dunia sambil bebas menikmati suasana. Jenderal, apakah sudah waktunya kita menjadi malaikat pencabut nyawa? Belum kau memerintah, kau tidak pantas memerintah. Seharusnya kau lah yang melihat dan mendengar pendapat mereka di luar sana. Kau tidak pantas memerintah. Seharusnya kau yang berada di sana melihat dan mendengar pendapat mereka di luar sana. Hakim Agung, apakah harapan-harapannya itu menunggu sampai pagi untuk sebuah hati nurani yang dicintainya? Aku mengerti. Ya, aku mengerti. Setiap hamba moral selalu berpegang teguh pada kebenaran dalam dirinya. Lalu, apakah sudah teruji? Atau boleh jadi garis-garis harapan itu tidak sesuai dengan semangat pengalamannya Yang menyebabkan sulitnya menghadapi kenyataan. Hakim Agung, apakah Anda tahu di luar sana akan terus terjadi bau panas tetap membakar waktumu yang teramat rumit? Sesekali lihatlah di luar sana, ada harapan melawan harapan. Bukan begitu, Jenderal? Tidak. Kalianlah segala yang loyalitasnya tidak dilakukan lagi. Kalian seharusnya bisa membedakan antara kambing dengan serigala. Siapa yang menyerang dan siapa akan memakannya. Kau juga harus memahami untuk menangkap kebebasan manusia dan menangkap kecenderungan totalitarisme yang diperbudak oleh ambisi kekuasaan. Kalian tidak bisa seenaknya menodongkan senjata ke wajah konstitusi. Cepat ataupun lambat, kalianlah yang akan diledakkan oleh waktu. Kita sudah sama-sama diberikan kesempatan. Bekerjalah dengan segala cara. Jangan terhasut oleh keraguan. Dan tetap waspada pada orang-orang yang mengusik kekuasaan. Terus gunakan kekuatan untuk melayani kegaduhan kerumunan di luar sana. Tujuan kita bukanlah keselamatan. Dan juga bukan keselamatan kerumunan kambing-kambing yang menganggap dirinya sebagai reformis sejati. Yang mulia, kemanusiaan adalah urat nadi yang harus kita yakini. Tugas memastikan kebebasan dasar manusia dan menangkal kecenderungan totalitarisme. Aku berkomitmen pada hak kedaulatan atas kemerdekaan. Kebebasan bangsa dan masa depan negeri ini. Kau harus
perjalanan yang tepat dan tepat. Walaupun penuh peristiwa yang begitu menggelitik dan menggoda, aku juga ikut dalam memainkan peristiwa, tetapi bukan yang menentukan permainan ini. Aku ingatkan lagi, kalau kau ingin mendapat surga, bermainlah dengan kegilaan, jangan merenggut dalam keraguan. Jangan menciptakan bencana kekasaran, kekejaman, penindasan dan kesengsaraan. Itu bukanlah suatu sarana untuk menghargai kehidupan yang lebih baik. Apa yang sudah diatur sesuai peraturan hukum bukan berlaku untuk rakyat saja. Dan negara pun harus patuh dan tunduk. Apa yang kau katakan semuanya itu abstrak. Semua aturan masih bisa berubah selama yang membuatnya adalah makhluk seperti kita. Berpikirlah yang praktis dan realistis. Kita sama-sama mendengarkan orkestrasi kegaduhan dari kerumunan kami di luar sana yang begitu dahsyatnya. Politik membutuhkan sentuhan seni melalui media pengemas agar terlihat menarik, kreatif, inspiratif, dan bermakna. Selain itu membutuhkan retorika untuk mengabarkan proyeknya agar dinikmati secara luas. Tentunya lewat atraksi aktor-aktor yang pandai menjadi situasi, bukan dengan cara yang abstrak. Yang mulia, dalam semua kedahsyatan ini ada yang lebih dahsyat. Dahsyatan apa yang kau maksud? Oh, lihatlah yang mulia. Ini adalah suatu kedahsyatan. Kedahsyatan itu adalah ada di antara kita yang dari belakang. Itu, kau jangan mendikte. Jelaskan fakta kebenarannya. Hakim Agung, kebenaran sudah kabur bersama pimpinan kami. Maka tugas kita dalam menciptakan kebenaran kembali dengan satu arah. Kita harus memahami itu, Hakim Agung. Luar biasa. Luar biasa kau, Inspektur. Tidak percuma aku mempercayai sebagai aktor yang memainkan drama kerumunan kambing-kambing yang berisik. Hakim Agung, kau adalah kunci kekuasaan. Bagiku kekuasaan yang utama bukanlah soal legitimasi moral, tetapi bagaimana kekuasaan yang tidak stabil itu bisa menjadi stabil dan matang. Maka harus dipisahkan dengan moral. Spekulatif sekali. Justru perlakuan bermoral adalah untuk mendapatkan tujuan yang elegan, untuk mendapatkan simpati, cinta kasih, dan kepercayaan seorang pemimpin. Jangan berkhotbah tentang moral di hadapanku, Hakim Agung. Kau berada di mana? Dan berpihak dengan siapa? Kalau kau tidak sejalan denganku, untuk apa kau menerima jabatan yang aku hadiahkan? Dan kau letakkan di mana loyalitasmu? Di mana terima kasih kepada yang mulia, Hakim Agung? Semua aku letakkan di dalam hati nurani. Ajudan, buka kotak itu. Laksanakan. Mohon izin dan hormat, Hakim Agung. Hakim Agung, kau tahu apa yang dipegang ajudan? Kapsul itu dihadiahkan untukmu. Dan kapsul itu adalah obat penenang yang ampuh.
kapsul produksi anak bangsa yang bermanfaat bagi orang sepertimu. Dan kau juga tahu bagaimana kapsul itu mengandung apa di dalamnya. Kapsul itu adalah sebuah konsekuensi kehormatan bagi orang sepertimu. Hakim Agung, kapsul ini diberi nama kapsul konstitusi. Ketika ditelannya, kapsul itu akan larut dalam darah hati nurani dan mengobati tubuh demokrasi yang sedang akut. Siapapun yang akan melihatnya pasti akan tenang dan bahagia. Hakim Agung. Tunggu dulu. Jangan terburu-buru memberikan hadiah kepadanya. Biarkan Hakim Agung Lakagoda berpikir sejenak dengan hati nurani. Oh ya, aku akan memberikan pilihan selain kapsul itu. Pilihan apa itu yang mulia? Inilah, baru juga main, ribet dari dulu. Ajudan, berikan kertas ini kepada Hakim Agung dan berikan tawaran kepadanya. Apakah ingin hidup tenang dengan kapsul atau menandatangani berkas ini untuk sebuah kelanjutan kejayaan? Mulainya ngomongnya dan gue baru pulang dari puncak. Aku tetap pada pendirianku. Tidak akan tergoyahkan. Dan tidak ada yang bisa merubah tekadku menghamba pada kebenaran hukum. Aku memahami kalian. Keegoisan politiklah yang membuat moralitas menjadi paling rendah. Dan ambisius saling bersaing meraih kekuasaan dengan menghalalkan berbagai macam cara. Aku percaya bahwa dalam kegaduhan ini, ketika lawan telah menjadi saling terkait, ketika di bagian-bagian masyarakat yang berbeda, kekacauan demi kekacauan bertumpuk, ketika tindakan-tindakan gelap dari asal yang berbeda telah menggelapkan hati nurani, bahwa ada yang bermain atas peristiwa itu semua, aku tetaplah aku. Bukan kalian. Aku tetap teguh menghamba pada kebenaran hukum walaupun nyawaku sebagai jaminannya. Ketika desakan keadaan dan tuntutan situasi berpotensi chaos, sehingga menimbulkan ledakan besar suatu ketidakstabilan pemerintahan, maka tujuan utamaku adalah menjaga konstitusi dari rongrongan kebejatan tangan-tangan yang haus kekuasaan. Kita harus sadar bahwa kekuatan kedaulatan rakyat melalui hukum tidaklah berusak. Dia yang memayungi jiwa-jiwa yang mengekspresikan ketidakadilan dan memajukan pemikiran manusia atas tindakannya. Serta kemerdekaannya merupakan bentuk pada nilai-nilai kemanusiaan. Malapetaka terdahsyat adalah ketika kita kehilangan hati nurani dan
Tanpa hati nurani, kita tidak bisa menumbuhkan apapun yang dalam kehidupan berdemokrasi. Aku percaya bahwa kemanusiaan adalah urat nadi yang harus terus diyakini. Janganlah disumbatnya, biarkan ia mengalir ke seluruh tubuh. Ia akan mewujudkan semangat yang tak tergoyahkan untuk menjemput kerinduan manusia akan kebenaran. Manunggalku Gusti welas asih. Manunggalku Gusti nu agung. Manunggalku Gusti welas asih. Eta sababna para saling sering menghubungkan antara sujud sareng kaesaan aljati. Sarua-dua jeung hiji manunggalku Gusti nu welas asih. Artina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masih sanggupkah kita melanjutkan peristiwa ini?
Untuk bersang dari teater Sang Senja dengan lakon Mesin Diabolisme karya Mamet Z. Tegong, sutradara Buyut Suyudi. Boleh tepuk tangan kembali buat teater Sang Senja. Ya, setelah ini ada pertunjukan lagi di dalam gedung teater yang akan dibawakan oleh teater Cermin dengan lakon Musuh Politik adaptasi karya PJ almarhum. Terima kasih.